Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estianingsih Sandalolog dari kelas E101 dengan NIM 19210414105. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu contoh kasus pemberantasan korupsi di bidang jasa konstruksi, di mana ketersediaan prasarana atau infrastruktur seperti bangunan perkantoran pemerintah, sekolah, rumah sakit, ini menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan publik, di mana keberadaan infrastruktur yang berkualitas seperti saluran irigasi, pelabuhan, jalan, jembatan, ini sangatlah penting untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam langkah mewujudkan proses ini, banyak terjadi proses pengadaan terjadinya tahapan yang rentan ternodai oleh praktek korupsi, di mana berbicara mengenai kasus pemberantasan korupsi ini sendiri dalam pelayanan publik, Indonesia Corruption Watch dalam laporan tahunannya yaitu Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia menyebutkan bahwa jumlah kasus korupsi pada tahun 2018 adalah sebanyak 454 kasus, di mana 167 kasus diantaranya merupakan kasus korupsi yang terjadi pada sektor infrastruktur. Data ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi pada proyek-proyek konstruksi di Indonesia perlu untuk menjadi perhatian serius, di mana permasalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi menjadi indikator penting dalam menetapkan apakah suatu kasus dikategorikan ke dalam jenis pidana korupsi atau perdata. Di mana salah satu contohnya yaitu pada kasus proyek pembangunan dermaga Labuan Baji, di mana ini merupakan salah satu jenis kasus yang merupakan jenis kasus korupsi atau unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, di mana pihak yang terlibat dalam kegiatan korupsi ini yaitu pengawas proyek, kontraktor pelaksana, dan pengguna anggaran dari proyek pembangunan dermaga Labuan Baji ini sendiri. Dan pada kasus ini, kisaran kerugian yang ditimbulkan yaitu sebesar 4.461.608.884.000 rupiah. Dan hukuman yang diberikan yaitu sebagaimana diatur pada pasal 23 huruf G dan H Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Pihak yang merugikan atau pihak yang melakukan korupsi harus memberikan kompensasi atau penggantian biaya atau perpanjangan waktu ataupun perbaikan dan pelaksanaan ulang pekerjaan yang tidak sesuai, di mana sanksi terhadap kegagalan bangunan juga diatur dalam pasal 41 sampai pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yaitu barang siapa yang melakukan perencanaan atau pelaksanaan yang tidak memenuhi ketentuan atau melakukan pengawasan yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan sehingga menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi akan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Jelas dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan tadi bahwa permasalahan mohon prestasi atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah dan mutu atau penerimaan pembayaran dengan nilai yang tidak semestinya dapat dituntut secara perdata atau penuntutan ganti rugi atau pemberian sanksi administratif atau pidana penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu pendapat saya mengenai kesesuaian hukum ini atas perbuatan korupsi yang telah dilakukan 5 orang tersangka berdasarkan berita yang ada. 5 orang tersangka tersebut dinyatakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Hukuman ini tentu saja sudah memuat hukuman pidana subdiser dan pembayaran denda. Hukuman ini juga sangat pantas dijatuhkan terhadap para pelaku korupsi khususnya jasa konstruksi.
Tentunya, hukuman tersebut dapat dikembalikan lagi kepada jasa tipikor sebagai penindaklanjut untuk pidana korupsi ini sendiri. Dan selanjutnya tergantung pada keputusan majelis hakim dalam musyawarah untuk menentukan vonisnya, baik berupa pidana penjara, subsidiar, ataupun penggantian denda. Pidana penjara nantinya sama saja dengan pidana pokok dalam kasus ini. Apabila pembayaran denda tidak sanggup dibayar oleh pihak yang bersangkutan, maka hukuman pidana penjara akan ditambahkan melalui vonis yang dilaksanakan saat sidang berlangsung. Selain itu, hukuman yang tepat diterapkan kepada para pelaku korupsi tersebut adalah dengan mematikan eksistensi mereka di segala sisi kehidupannya, di mana negara kemudian akan merampas harta kekayaan dari pelaku korupsi tersebut, kemudian dilarang membuka rekening bank, mendirikan tempat usaha, dimasukkan dalam daftar hitam dalam pelaksanaan proyek, dan bahkan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Tentunya hal ini pun dapat memberikan nilai jerak yang cukup untuk para pelaku tindak pidana korupsi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.